Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang kita punya akan kita pertaruhkan. Sanggup sahabat-sahabat sekalian? Sudah nggak usah takut apa-apa. Insya Allah kita ini sudah dijamin surga oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau mengatakan siapapun yang mau ngurusi NU, menjaga Nahdlatul Ulama yang artinya menjaga Indonesia, ketika meninggal nanti aku doakan husnul khotimah. Punya kita akan pertaruhkan. Apapun yang kita punya akan kita pertaruhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Insyaallah pada kali ini ada sebuah video yang telah kita tayangkan tadi, di mana di dalam video itu Kemenak Yakut mengatakan bahwa orang yang memelihara NU dijamin surga oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya pernyataan ini mesti kita teliti, ya, apakah memang ini betul-betul dari Hasyim Asy'ari, apakah betul-betul ucapan ini keluar dari ucapan yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, atau hanya keluar dari mulut dari Kemenak Yakut. Jangan-jangan ini hanyalah bahasa yang disampaikan oleh Kemenak Yakut. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa warga NU itu dijamin masuk surga. Sekali lagi, tidak ada jaminan seseorang itu untuk jaminan dia masuk surga. Karena yang kita ketahui bahwasanya yang dijamin masuk surga itu hanyalah 10 orang sahabat dari Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Khulafa ar-Rasyidin, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abu Ubaidillah bin Jarrah. Hanya itu sahabat-sahabat yang kita ketahui bahwa mereka itu betul-betul dijamin oleh Allah, ya, surga bagi mereka, radhiyallahu anhum. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang menjamin seseorang masuk surga tentunya ini bertentangan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Tidaklah karena amalan seseorang yang bisa memasukkan dia ke dalam surga, kata Rasulullah, dan bukan juga karena amalan seseorang bahwa dia akan terhindar dari neraka, kata Rasulullah, dan juga bukan karena saya, ingat, dan juga bukan saya, kata Rasulullah, illa birahmatin minallah, kecuali itu semuanya atas izin dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, yang mampu mengeluarkan seseorang dari api neraka, yang mampu memberikan syafaat kepada seseorang itu hanyalah mutlak nanti milik Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la yashfa'innahu illa biiznih, ya, tidak ada yang mampu memberikan syafaat seorang pun kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh Kemenak Yakut itu tentunya tidak benar, ya. Tidak bisa menjamin seorang itu masuk surga, dan bahkan Rasulullah sendiri tidak mampu menjamin, kecuali itu semuanya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memang nanti di akhirat itu ada semacam syafaat yang diberikan oleh orang mukmin kepada orang mukmin lainnya, tentunya ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak boleh memvonis bahwa kita bisa menggaransi orang untuk masuk surga, menjamin seseorang masuk surga, itu tidak boleh, karena sama saja kita mendahului Allah Subhanahu wa taala. Para aulia menunjukkan apa yang beliau miliki itu bukan ujub. Ana linari jahannam fiha. Saya ini bisa memadamkan neraka jahanam. Itu dengan jari kelingking itu enggak saya dengar. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh.
Anda akan malu karena Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam video yang kedua ini ada seorang Habib, kalau nggak salah nama beliau ini adalah Habib Hasan Al-Muhdar ya. Beliau ini bercerita dalam sebuah ceramahnya bahwa ada wali, di antara kehebatan wali itu ketika mereka bercerita itu bukan sebuah keujuban, bukan karena kesombongan, bahwa di antara mereka itu ada yang bisa memadamkan neraka jahanam, kata Habib Hasan Al-Muhdar ini. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya tidak ada yang mampu memadamkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah ada, ya, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali melakukan hal itu. Ya, karena kita lihat begitu cinta dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya, sehingga ketika beliau wafat yang dia sebut adalah ummati, ummati, ummati. Dan nanti ketika Rasulullah SAW dibangkitkan di yaumil mahsyar, Rasulullah tetap mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan ketika nanti menyeberangi jembatan Sirat, Rasulullah menanti di paling ujung, beliau juga meminta kepada Allah untuk diselamatkan umatnya. Sekali lagi, untuk diselamatkan umatnya. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaulah memang ada manusia yang mampu, tentunya Rasulullah SAW yang melakukan yang pertama sekali untuk menyelamatkan umatnya dari neraka jahanam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sampaikan apa yang menjadi cerita dari Habib Hasan Al-Muhdar ini. Tentunya apa yang beliau sampaikan melalui ceritanya, kita rasa ini terlalu mengada-ada. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Jangankan hal itu ya, jangankan wali, Nabi saja berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari azab jahanam, untuk dihindarkan dari api neraka. Itu Rasulullah. Bagaimana mungkin seorang wali mampu memadamkan neraka jahanam, sementara Rasulullah berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari api neraka jahanam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u haula'il kalimat. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa min adzabin nar wa min syarri ghina wal faqri. Rawahu Tirmizi wa Abu Dawud. Hadis nomor 1543. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Bisa nanti lihat di Riyadhus Shalihin bab doa, bab yang 250. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita terjemahkan bahwa hadis ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa dengan kalimat ini, ya Allah, lindungi aku dari fitnah api neraka, dan fitnah dari azab neraka, dan juga dari fitnah kekayaan dan kefakiran. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sekaliber Rasulullah SAW meminta doa loh kepada Allah agar terhindar dari api neraka. Ini Rasulullah. Kalaulah mampu ya manusia bisa memadamkan api neraka, tentunya Rasulullah SAW dulu yang mengerjakan. Tapi nyatanya Rasulullah saja minta dihindarkan dari azab neraka. Itu Nabi. Ya, saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa juga ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, idza tashahada ahadukum falyasta'iz billah min arba'in, min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Apabila seseorang di antara kamu tasyahud, kata Rasulullah SAW, maka hendaklah minta perlindungan akan 4 hal. Ya, yang pertama adalah fitnah dari azab jahanam, kemudian dari azab kubur, kemudian ke fitnah hidup dan mati, kemudian fitnah yang dimunculkan oleh Dajjal. Nabi Muhammad mengajarkan umatnya agar terhindar dari 4 hal ini. Di antaranya adalah berlindung dari azab jahanam. Ini Nabi loh. Jadi Nabi itu mengajarkan umatnya untuk berlindung dari azab jahanam, bukan malah memadamkan api neraka jahanam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya hal ini kita sampaikan bahwa cerita itu ya rasanya tidak logis, dan itu adalah
bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.